Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani dari kelas HKIB. NIM saya 050201255. Saya akan mempresentasikan tentang PPT saya mengenai nasi dan mansuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian nasi dan mansuh, yang kedua ada rukun dan syaratnya, yang ketiga latar belakang adanya teori nasi dan mansuh, yang keempat syarat-syarat nasi, yang kelima macam-macam nasi mansuh, yang keenam persamaan dan perbedaan nasi dengan tahsis, yang ketujuh ada cara untuk mengetahui ketentuan dalil yang turun terdahulu atau yang turun kemudian. Yang kedelapan, cara mengetahui adanya nasi mansuh. Yang kesembilan, klasifikasi nasi dan mansuh. Dan yang terakhir, ada hikmah nasi dan mansuh. Pengertian nasi dan mansuh. Secara etimologi, nasi adalah isim fa'il yang memiliki arti menghapus. Sedangkan mansuh yaitu memiliki arti yang dihapus. Ada 4 makna nasi. Yang pertama, menghapus atau izalah. Yang kedua, mengganti atau tabdi. Yang ketiga, mengalihkan atau mengubah atau tahwil. Dan yang terakhir, memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut terminologi, nasi ialah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara dengan adanya tenggang waktu. Dengan catatan, kalau sekiranya tidak ada nasih itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Sedangkan mansuh berarti hukum syara yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Latar belakang adanya teori nasi mansuh ada 3. Yang pertama, timbulnya isu nasi mansuh. Yang kedua, para sahabat menggunakan istilah nasi mansuh dalam Al-Quran, dan yang dikehendaki adalah pentahsisan dari yang am, pentakyitan dari yang mutlak, dan penafsilan dari yang mujmal. Dan yang terakhir yaitu adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Syarat-syarat nasih yang pertama yaitu hukum yang dimansuhkan harus berupa hukum syara atau bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti atau nasih harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansuh. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu antara dua dalil nasih dan mansuh atau antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Syarat yang terakhir yaitu dalil yang mengganti atau nasih harus bersifat mutawatir karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Klasifikasi nasih dan mansuh terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, menggunakan makna menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara, atau teori ini didukung oleh Asy-Syafi'i dan para jumhur ulama. Yang kedua, menggunakan makna tabdil atau pergantian atau penukaran atau pengalihan atau pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain. Yang ketiga, bermakna penangguhan hukum, sebagaimana pendapat Az-Zarkashi yang menyatakan bahwa setiap perintah yang datang wajib kita ikuti di saat kita memperoleh ilat, dan bila ilatnya hilang maka boleh berpindah kepada hukum yang lain. Dan yang terakhir, menggunakan atau mengidentifikasi dengan tahsis. Teori ini ditolak oleh Muslim As-Safani dan lain-lain, seperti Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Muhammad Abduh, Dr. Taufik Sidki, Al-Ustadz Khudri, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Persamaan dan perbedaan nasi dengan tahsis. Persamaannya yang pertama, sama-sama memberi batasan suatu ketentuan hukum. Nasi memberi batasan waktu, sedangkan tahsis memberi batasan materi. Yang kedua, sama-sama memberi
batasan berlakunya suatu ketentuan hukum syara. Yang ketiga, sama-sama dalil syara. Untuk perbedaannya, perbedaan yang pertama yaitu lafal am setelah ditaksis akan menjadi samar jangkauannya karena bentuknya masih tetap umum, sedangkan lafal dalil yang telah dimansuh sudah tidak berlaku lagi. Perbedaan yang kedua, ketentuan hukumnya sejak semula sudah dikecualikan dengan taksis, sedangkan ketentuan hukum yang dimansuh pada mulanya dikehendaki dan diberlakukan untuk beberapa saat, tetapi setelah ada perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, maka ketentuan hukumnya dimansuh. Perbedaan yang ketiga, nasi membatalkan keujalan hukum yang dimansuh, sedangkan taksis tidak membatalkan, melainkan hanya membatasi jangkauannya saja. Sedangkan ketentuan hukumnya tetap berlaku bagi yang tidak dikecualikan dengan pembatasan. Perbedaan yang keempat, nasi tidak dapat terjadi kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan taksis bisa terjadi di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun hukum lain di luar hukum keduanya. Perbedaan yang terakhir, nasi itu dalil nasinya harus datang kemudian setelah ketentuan dari dalil yang pertama itu berlaku terlebih dahulu, lalu dihapuskan. Sedangkan dalam taksis, dalil yang mentaksis atau mukhasosisnya boleh datang bersamaan dengan dalil yang ditaksis. Cara mengetahui adanya nasi mansuh. Yang pertama, bila ada dua ayat hukum yang nampak saling kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan. Dan cara yang kedua, yaitu harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga ayat yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansuh dan ayat yang turun kemudian sebagai nasi. Cara untuk mengetahui ketentuan dalil yang turun terdahulu atau yang turun kemudian. Yang pertama, dalam salah satu dalil, nasnya harus ada yang menentukan turunnya lebih belakangan dan dalil yang lain. Yang kedua, harus ada kesepakatan atau konsensus atau ijma dari para imam dalam suatu masa yang menetapkan bahwa salah satu dari dua dalil itu datang lebih dahulu dan yang datang kemudian. Yang terakhir, harus ada riwayat sahih dari salah seseorang sahabat yang menentukan mana yang mana lebih dahulu dari kedua dalil nas yang saling bertentangan tadi. Macam-macam nasi mansuh. Yang pertama, ayat yang teksnya dinasi namun hukumnya tetap berlaku. Yang kedua, ayat yang hukumnya dinasi namun teksnya masih tetap. Yang ketiga, ayat yang teks dan hukumnya sekaligus dinasi. Hikmah nasi mansuh. Yang pertama, penahapan dalam tasyrik dan pemberian kemudahan atau keringanan atau kemudahan. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang ketiga, selalu menjaga kemaslahatan umat Islam. Yang keempat, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat Islam yang mengamalkan dan mengaktualkan. Yang kelima, untuk menguji kualitas keimanan umat manusia. Yang keenam, untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Dan yang terakhir, untuk menambah kebaikan bagi umat manusia yang mau mengamalkan dalam segala kondisinya, baik berat maupun ringan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.